saya Aslela, Prodi DKPI, NIM 1238.23.2042, mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi, dosen pengampu Muhsin S. Tampu Bolon MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Sai Al-Kifayah Pekanbaru, yang saya hormati Bapak dosen pengampu Muhsin S. Tambolon MPD, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa mahasiswi Sai Al-Kifayah Riau. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kuliah. Seterusnya salat beserta salam marilah kita curahkan, kita lapaskan kepada Nabi besar junjungan semesta alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita baca akan mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan Surah Yunus ayat 101. Surah Yunus ayat 101 terdiri dari 109 ayat, termasuk surah Makkiyah, terkecuali 3 ayat, yaitu ayat 40, 94, dan 95 yang termasuk dalam surah Madaniyah. Surah Yunus ayat 101 menganjurkan kepada manusia mengadakan penelitian dan pengamatan mengenai fenomena alam yang ada di langit dan di bumi, sehingga manusia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi ilmu pengetahuan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Bunyi surah Yunus ayat 101 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumi la yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda ataupun kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Lalu pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi.
jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Tentu mereka sudah beriman, namun mereka enggan melakukan, sehingga tidaklah bermanfaat tanda-tanda orang yang tidak beriman, karena menutup hati mereka, sehingga tidaklah bermanfaat tanda-tanda orang yang tidak beriman, karena tanda-tanda orang yang tidak beriman, karena menutup hati mereka untuk menerima kebenaran kalau keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi serta di atasnya. Para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka tidak menunggu kecuali kejadian-kejadian masa lalu yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta sebelum manusia ada. Di balik penciptaan alam semesta ini tentu terdapat hikmah pelajaran bagi orang yang berpikir. Namun bagi mereka yang tidak beriman, ada pengaruh apa yang terkait penciptaan alam semesta yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu yang saya banggakan, orang yang tidak beriman hanya memikirkan hidup dan dunia saja, tidak berpikir siapa yang menciptakan bulan, matahari dan bumi, tidak berpikir bagaimana hujan turun, gunung meletus, dan kejadian alam lainnya. Hujan bisa turun karena proses alam, namun di balik proses alam tersebut ada yang mengaturnya, dan yang pasti bukanlah manusia, apalagi hewan. Dan yang menurunkan hujan ke bumi adalah kehendak Allah, dan itu sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang lain yang jumlahnya tidak bisa kita hitung. Jika kita patuh terhadap ayat ini, yaitu dengan memperhatikan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, maka hikmahnya yang bisa kita ambil adalah meningkatkan dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.